Yohanes pasal 9 mulai dari ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Ini adalah satu kejadian ketika Yesus masih berada di bumi ini. Dan dia bersama dengan murid-muridnya. Mereka bertemu dengan seorang yang buta sejak lahir. Jadi murid-muridnya bertanya, siapa yang berdosa? Apakah dia yang berdosa atau orang tuanya? Kenapa dia dilahirkan? Seperti itu. Yesus mengatakan bukan dia dan bukan orang tuanya. Melalui orang yang buta ini, kalian nanti dapat melihat pekerjaan Allah itu. Karena itu memang sengaja ada supaya kalian bisa melihat sesuatu yang luar biasa, bahwa Allah itu sanggup melakukan sesuatu bagi orang-orang ini. Walaupun dia buta, bisa menjadi melihat. Ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku. Artinya pekerjaan-pekerjaan Bapa. Jadi pekerjaan-pekerjaan Bapa itu adalah memulihkan setiap orang. Jadi kalau ada satu kejadian berarti ada maksud-maksud Tuhan. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya semasih siang itu artinya masih ada kesempatan. Jadi semasih ada kesempatan, mari kita lakukan pekerjaan itu. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Jadi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, semasih ada kesempatan, mari kita bekerja. Ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus pernah mengatakan itu juga kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Jadi saudara yang kekasih yang sudah menjadi murid-murid Yesus, kepada kita disampaikan bahwa kita adalah terang dunia. Artinya semasih kita ada di dalam dunia ini, semasih kita bisa bernafas, saudara, mari kita menjadi terang. Jadi itu maksud Tuhan Yesus ini, mengajarkan murid-muridnya, kalau masih ada kesempatan, lakukanlah yang terbaik. Lakukan pekerjaan yang baik. Seperti nyanyian kita, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, saudara, ini berlaku bagi kita sekarang. Semasih siang, kita harus menjadi berkat. Kita doakan Indonesia, saudara. Kita doakan negara kita ini, agar negara kita ini ada damai sejahtera.
Marilah kita menjadi terang dimanapun kita berada. Kita membawa damai sejahtera Tuhan. Jadi firman ini berlaku untuk kita sekarang ini. Walaupun ini disampaikan kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, saudara. Yesus mengatakan selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Semasih kita hidup, saudara dan saya, masih ada kesempatan. Mari kita jadi berkat. Mari kita jadi terang dimanapun kita berada, saudara. Karena akan ada malam, ada waktu kita akan pergi dari dunia ini. Tidak berada di dunia ini, saudara. Kita akan mati. Jadi semasih ada nafas di dalam dada kita ini, semasih kita masih bernafas, mari kita lakukan yang terbaik. Kita menjadi terang dimanapun kita berada. Kita lakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita jadi terang setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Marilah jadi terang dimanapun berada. Yesus mengatakan, semasih ada kesempatan, mari kita bekerja, mengerjakan pekerjaan yang baik. Ayat 6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, jadi perkataan Tuhan Yesus tadi yang mengatakan bahwa orang ini buta bukan karena dosanya dan juga bukan karena dosa orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dapat dinyatakan. Artinya supaya orang-orang dapat melihat bahwa Yesus telah datang, firman yang telah menjadi manusia. Artinya Allah yang menjadi manusia untuk berfirman telah datang ke dalam dunia ini. Supaya orang-orang yakin bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia. Maka dia buktikan dengan memelekkan mata orang yang buta sejak lahir. Bukan dengan cara medis, hanya dengan perkataan dan juga dengan mengoleskan tanah yang sudah diaduknya dengan ludahnya. Supaya murid-muridnya dan orang lain melihat keilahian daripada Yesus. Kealahannya itu. Kalau orang biasa, saudara, walaupun dilakukannya seperti itu, ya tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan melek. Tetapi karena dia memiliki keilahian, artinya kuasa. Karena dia adalah maha kuasa, bisa dia melakukan itu. Artinya hanya dengan mengoleskan tanah yang sudah diaduk dengan ludahnya, orang itu sembuh. Ayat 8, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ayat 9, ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Jadi orang buta ini mengaku, memang akulah itu. Dulu aku buta, tapi sekarang aku dapat melihat. Ayat 10, kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat.
Jadi dia bersaksi, saudara. Aku tadi buta memang, akulah ini. Tapi ada seseorang yang mengoleskan tanah yang sudah diaduk dengan ludah ke mataku ini, dan aku jadi bisa melihat ketika aku sudah membasuh diriku di kolam Siloam. Jadi dia bersaksi, akulah itu. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Jadi Yesus tidak ada di situ lagi, dia sudah ke tempat lain. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Jadi apapun yang terjadi, saudara, di daerah itu, karena orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang memerlukan satu alasan kenapa ini terjadi, karena pada saat itu hari Sabat. Jadi mereka pergi kepada orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini adalah pengajar-pengajar Yahudi. Orang-orang itu adalah pejabat di dalam agama Yahudi. Alim ulamanya, itulah. Ayat 14, adapun waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang, itu adalah hari Sabat. Jadi hari Sabat itu tidak boleh bergerak, tidak boleh melakukan apapun pekerjaan, saudara, bagi orang Yahudi. Dan memang itu sudah ada sejak ribuan tahun, bahwa hari Sabat itu sangat dikuduskan bagi orang Yahudi. Agama Yahudi tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Sehingga mereka merasa ini sudah ada yang melanggar hukum. Ayat 15, karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah. Maksudnya, Yesus yang menyembuhkan itu ya, tidak datang dari Allah. Sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Artinya dia tidak memelihara, dia tidak menghormati hari Sabat. Itu hari yang suci. Masa dia bekerja? Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Jadi ada juga orang yang mengerti bahwa tidak ada pun seorang yang berdosa bisa melakukan hal yang demikian. Ini orangnya yang buta ini adalah buta sejak lahir, bukan baru buta dia. Sejak lahir dia sudah buta. Jadi menurut sebagian dari orang-orang Yahudi ini berkata, mana mungkin dia berdosa itu, orang itu yang seperti itu. Enggak pernah kita lihatlah ada yang seperti ini. Itu maksudnya. Jadi itulah yang disampaikan Tuhan Yesus tadi, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Jadi melalui inilah orang dapat melihat, bisa memikirkan, membandingkan apakah dia ini dari Allah atau tidak. Yang sebagian mengatakan, orang Farisi mengatakan, ini tidak datang dari Allah. Kalau dia datang dari Allah, kenapa dia kerjakan itu pada hari Sabat? Itu maksudnya. Dia tidak memelihara Sabat. Karena sudah ada hukum di agama kita bahwa orang yang bekerja pada hari Sabat harus dilenyapkan. Itu aturan daripada agama Yahudi. Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Jadi mereka terbagi, saudara. Ada yang mengakui bahwa Yesus itu datang dari Allah. Ada yang juga
mengatakan dia tidak datang dari Allah. Yesus tidak datang dari Allah. Ayat 17, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Nah, jadi mereka bertanya kepada orang buta ini, apa yang kau katakan tentang dia itu? Ya tentunya orang yang sudah disembuhkan ya pasti dia merasa senang lah. Ini ya sudah lama aku hidup ini. Mungkin umurnya ya sudah di atas 20-an tahun lah ini. Selama ini aku tidak bisa melihat, sekarang aku bisa melihat. Ya, aku bersyukurlah kepada Tuhan ini terjadi dalam hidupku. Dia menjawab, jawabnya, ia adalah seorang nabi. Nah, artinya orang yang buta itu berkata bahwa dia datang dari Allah. Kalau seorang nabi itu datang dari Allah. Ia adalah seorang nabi. Tapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. Jadi karena merasa ada yang gak beres ini. Bisa aja ini orang yang buta ini menipu kita, berbohong dia. Karena tidak mungkin orang yang datang dari Allah itu melakukan pekerjaan di hari Sabat. Itu dalam pikiran mereka. Sehingga mereka pergi memanggil orang tuanya. Ayat 19, dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Sudah ada pernyataan-pernyataan daripada orang-orang Farisi bahwa orang-orang yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias akan dikucilkan. Jadi dia orang tuanya ini takut. Nanti kita nggak boleh lagi ke bait Allah, kita dikucilkan. Itu memang satu hal yang berat untuk mereka mempertanggungjawabkannya. Takut. Dan ini memang banyak terjadi juga sampai sekarang ini kalau ada orang yang melakukan kebenaran. Takut orang-orang untuk membela orang yang benar. Karena bisa saja dia dikucilkan. Jadi sudah ada sejak zaman dulu. Jadi jangan kita heran kalau ada sekarang yang seperti itu. Jadi sudah ada rumor ini siapa yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias, dia akan dikucilkan. Ayat 23, itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa, jadi mereka sudah menjustis. Sudah menyatakan bahwa orang yang menyembuhkan pada hari Sabat itu adalah orang berdosa. Menurut mereka seperti itu.
Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Ayat 25. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Yalah, aku ini buta. Di mana pula aku tahu dia berdosa? Aku tidak tahu kalau dia orang berdosa. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta. Dan sekarang dapat melihat. Jadi aku hanya tahu ini, aku ini dulu memang buta ini aku. Tapi setelah dia menjamah aku, dia telah mengoleskan tanah di mataku, aku sudah bisa melihat. Itu aja yang aku tahu. Mana tahu aku dia berdosa atau enggak. Jadi ini adalah satu kepolosan daripada orang buta ini. Mana tahulah aku dia itu orang berdosa atau enggak. Sekarang aja baru aku dapat melihat orang. Bagaimana aku tahu dia orang berdosa. Ayat 26. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Ayat 28. Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Karena mereka memelihara hari Sabat. Jadi kalau murid Musa itu gak boleh kerja hari Sabat. Memang ada aturannya itu. Ayat 29. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Maksudnya Allah telah berfirman kepada Musa bahwa akan datang Mesias. Tapi tentang dia ini kami tidak tahu dari mana ia datang. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Sedangkan ia telah memelekkan mata. Maksudnya aneh juga kalian ini. Masa tidak tahu kalian kalau ada seseorang yang bisa memelekkan orang yang buta dari lahir. Masa kalian tidak tahu itu? Itu sudah pasti dari Allah lah. Orang buta ini memiliki keyakinan bahwa seorang yang bisa memelekkan matanya itu, kalau itu bisa terjadi, itu tidak mungkin dari siapa-siapa selain daripada Tuhan, daripada Allah. Orang buta ini berkata, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jadi hanya orang-orang saleh yang bisa buat itu. Ayat 32, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi satu keyakinan yang sudah ada kepada orang buta ini bahwa memang hanya orang yang datang dari Allah lah yang didengar oleh Tuhan. Hanya orang yang datang dari Allah lah yang bisa berbuat sesuatu yang luar biasa ini. Jadi menurut orang buta ini sesuatu yang luar biasa. Nggak pernah kita dengar yang seperti ini. Artinya orang buta ini sudah cukup dewasa. Sudah banyak dia juga mendengar. Walaupun dia tidak bisa melihat, tapi dia mendengar. Bahwa kalau ada mukjizat yang besar seperti itu, hanya ada pada orang-orang yang memang yang diutus Allah. Seperti Musa. Musa itu bisa membelah laut Teberau. Bisa memberikan kepada mereka mana di padang gurun. Jadi menurut orang buta ini hanya orang saleh lah yang bisa melakukan ini. Orang suci yang bisa melakukan ini. Ayat 34, jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Dan engkau hendak mengajar kami. Mereka marah sudah. Kamu ini
lahir dalam dosa. Kau mau ngajar kami pula. Nah, ini mereka sudah tersudut dengan perkataan daripada orang yang buta tadi ini. Lalu mereka mengusir dia keluar. Itulah yang terjadi kepada orang buta itu. Pergi kau dari sini. Kau ngajar pula kau. Karena dosamu, engkau dilahirkan dosa. Jadi Yesus mengatakan tadi orang ini buta bukan karena dirinya dan juga bukan karena orang tuanya. Tapi supaya terjadi mujizat yang membuat orang bisa melihat siapa Yesus itu, supaya orang dapat mengenal Yesus itu. Jadi sebenarnya itu untuk memperkenalkan bahwa Yesus itu adalah orang yang memiliki keilahian, firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, artinya memiliki kuasa. Bukan seperti orang biasa. Jadi Yesus itu bukan manusia biasa. Jadi menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah itu sebenarnya itu maksudnya itu terjadi hal yang sedemikian supaya Yesus bisa dikenal oleh orang-orang yang ada pada masa itu. Ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata. Jadi Yesus bertemu dengan orang buta itu. Yesus berkata kepadanya, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jadi memang bagi orang Israel kalau sudah dibilang itu anak manusia itu sudah mengerti mereka apa maksudnya itu. Seseorang yang berstatus sebagai nabi. Jadi kalau di Perjanjian Lama kita baca itu anak manusia. Anak manusia itu artinya orang-orang yang diutus Allah. Maka jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Jadi orang buta tadi kan baru bertemu lagi. Tadi dia bertemu waktu buta. Sekarang dia bertemu dengan orang yang bertanya seperti itu kepadanya. Kan dia tidak tahu. Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Artinya dia mau percaya kepada orang yang dianggapnya sebagai nabi itu. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Jadi Yesus berterus terang kepadanya, aku tadi itu. Ayat 38, katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Siapa yang bisa disembah sudah? Selain daripada Allah. Hanya Allah. Yesus disembah sudah. Apakah Yesus menolaknya? Kalau Yesus bukan Allah, dia pasti menolaknya. Tapi karena Yesus adalah Allah, dia tidak menolaknya. Kan Yesus pernah berkata kepada iblis ketika iblis mencobainya di padang gurun itu, dikatakan oleh iblis kepadanya, aku akan memberikan seluruh alam ini, kekayaan dunia ini kepadamu, kalau engkau sujud menyembahku. Yesus mengatakan hanya kepada Allah menyembah, bukan kepadamu. Kita bisa melihat di Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah
engkau berbakti. Jadi yang disembah itu Tuhan Allah. Allah. Jadi ketika Yesus disembah oleh orang yang sudah melek matanya itu, dia tidak menolak. Jadi artinya dia layak untuk disembah karena dia adalah Allah sendiri. Allah yang telah menjadi manusia. Kalau dia bukan Allah, dia pasti menolak karena dia adalah orang saleh, orang suci. Artinya kalau dia tahu tentang kerajaan Allah itu, tentang sorga itu, tentang bagaimana Allah itu, kalau dia orang suci, orang yang memiliki hubungan erat dengan Allah, dia adalah seorang nabi, dia bilang, janganlah, bukan aku yang disembah, Allah yang disembah. Tetapi apa yang terjadi di sini, saudara? Yesus menerima penyembahan itu. Itulah yang menyatakan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba, yaitu menjadi manusia. Dia menjadi manusia untuk menyatakan Allah itu kepada manusia. Jadi dia tidak menolak ketika ia disembah. Ayat 38 tadi, katanya, aku percaya Tuhan. Ya mau dibilang, dia katakan, yang dikatakannya ini, aku percaya Tuhan, banyak yang juga mempersoalkan itu. Aku percaya Tuhan, itu nggak masalah. Tapi apa yang dilakukan setelah itu, lalu ia sujud menyembahnya. Jadi Yesus tidak mengatakan, kau harus menyembahku, tidak. Tapi orang ini menyembahnya, sujud menyembah. Dan sudah ada satu statement Tuhan Yesus yang kita baca tadi, bahwa hanya Tuhan Allah lah yang disembah. Jadi secara tidak langsung Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah. Di sini kita lihat, dia disembah oleh orang yang buta tadi, yang sudah bisa melihat. Inilah sengaja memang ini ditulis oleh Rasul Yohanes supaya kita mengerti, mengenal siapakah Yesus yang sebenarnya. Melalui kejadian ini, situasi ini, kita bisa melihat Yesus disembah dan dia tidak menolak. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dan apa dia menjadi manusia? Supaya ia dapat dilihat oleh manusia. Supaya Allah itu bisa dilihat oleh manusia. Dan bagaimana Allah itu sebenarnya. Supaya manusia bisa meneladani Yesus itu. Sehingga manusia akan menyucikan dirinya sama seperti Yesus yang adalah suci. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengajar, untuk berfirman. Makanya katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya Allah itu berfirman. Firman itu menjadi manusia, dan manusia yang telah jadi itu berfirman, menyampaikan firman. Dia adalah Allah sendiri. Jadi ketika ia disembah, dia tidak menolaknya. Artinya menerima penyembahan itu. Inilah salah satu bukti bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Ayat 39, kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Ini perkataannya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya pada saat itu, orang-orang Yahudi.
Ini adalah kiasan yang disampaikannya. Ayat 40. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jadi mereka mengerti apa maksud Yesus itu. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Artinya Yesus menyampaikan kepada mereka, karena kalian tidak dapat melihat kasih karunia Allah yang terjadi di tengah-tengahmu. Orang yang buta sejak lahir telah dimelekkan, sudah bisa melihat, maka tetaplah dosamu. Artinya kau tidak bisa berubah lagi. Kalian ini tidak bisa berubah lagi. Sudah ada hal yang luar biasa terjadi di depan matamu, tapi kamu mengatakan itu berasal dari si jahat. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi ini mengajarkan kita bahwa sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan itu kita menerima Dia. Menerima firman yang menjadi manusia itu. Menerima apa yang Dia sampaikan. Menerima firman itu. Untuk ditaati, untuk dipercaya dan ditaati. Bukan untuk didebat. Seperti apa yang dilakukan orang-orang Farisi ini. Jadi satu statement yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi ini berlaku juga untuk saat ini. Kalau kita tidak percaya akan firman Tuhan itu, maka apa yang terjadi? Kata Tuhan Yesus di sini, maka tetaplah dosamu. Walaupun kamu bisa melihat, ya karena Yesus mengatakan, sekiranya kamu buta. Jadi dia berkata kepada orang-orang Farisi ini, sekiranya kamu buta, artinya kamu belum belajar firman Tuhan, kamu tidak pernah mendengar firman Tuhan. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Sekiranya kamu belum pernah mendengar firman Tuhan, nah itu kalau untuk saat ini, sekiranya kamu belum pernah mendengarkan firman Tuhan, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Artinya kamu sudah dengar firman Tuhan itu, tapi kamu tidak mau menerimanya dan tidak mau melakukannya, tidak mau bertobat. Berarti tetaplah dosamu, ya sudah pastilah. Kalau orang tidak menerima Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, mau percaya kepada Tuhan, maka tetaplah dosanya. Karena hanya oleh firmanlah orang bisa berubah. Hanya oleh firmanlah manusia bisa disucikan. Jadi dengan datangnya Yesus sebenarnya, dan mereka menerima Yesus ini, sebenarnya mereka bisa dipindahkan dari maut kepada hidup. Jadi datangnya Yesus itu ke dalam dunia ini sebenarnya untuk memindahkan manusia. Orang-orang Farisi ini sebenarnya untuk dipindahkan dari maut kepada hidup. Namun karena mereka tidak menerima itu, maka Yesus mengatakan tetaplah dosamu. Jadi itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, saudara. Dari pasal ini kita bisa belajar bahwa Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah maha kuasa. Makanya bisa membuat orang yang buta sejak lahir bisa melihat. Dia adalah Mesias ini. Yohanes pasal 9 ini kita bisa melihat bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan.
Salah satu yang diselamatkannya pada saat ini adalah orang yang buta ini. Selamat dari buta menjadi bisa melihat bahwa dia adalah Mesias itu. Jadi apa yang terjadi ini sebenarnya supaya orang bisa mengenal Yesus itu siapa. Ciri daripada Mesias itu artinya membawa keselamatan. Yang buta menjadi dapat melihat, membawa satu perubahan. Namun Yesus juga memberikan satu ketetapan bahwa orang yang tidak mau menerima dia, menerima firman itu, menerima Mesias itu, karena Mesias itu mengajarkan hal-hal surgawi, hal-hal tata cara hidup untuk berkenan kepada Allah, dan orang tidak menerima, maka Yesus mengatakan, tetaplah dosa. Dan melalui ini juga kita melihat satu kejadian di mana orang buta yang sudah bisa melihat itu menyembah Yesus. Dan penyembahan itu hanya bagi Tuhan. Dan itu Yesus sendiri pernah mengatakannya. Melalui ini kita bisa belajar mengenal Yesus itu adalah Allah sendiri. Karena dia disembah dan dia tidak menolak. Jadi siapakah Yesus? Dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, mengambil rupa sebagai manusia. Kita baca Yohanes 9 ayat 38, katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Jadi sujud menyembah di depan Yesus. Dan Yesus tidak menolak itu. Jadi melalui ini bisa kita belajar mengenal Yesus, bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Tidak ada yang disembah selain Allah. Demikian saudara, firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita dan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita supaya kita semakin mengenal Dia. Siapakah Dia? Siapakah Yesus itu? Melalui firman Tuhan ini, kita dapat melihat, kita bisa belajar bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kita bisa belajar bahwa Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan orang buta menjadi bisa melihat. Dan melalui ini, kita melihat bahwa Yesus adalah Allah yang tegas. Kalau orang tidak menerima dia, dia katakan orang tersebut tetap dalam dosa. Artinya tetap berada di bawah murka Allah. Hidup di dalam dosa. Karena tidak menerima firman, menerima Yesus itu. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi lagi. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Karena dia adalah Allah. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Tercinta negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu.
hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita tetap berdoa untuk negara kita, saudara, supaya negara kita tetap maju dan berada dalam keadaan damai. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam saudara, sampai jumpa.